manusia yang lahir itu sudah beriman. Cara beriman kepada Allah ketika mereka hidup dan beraktivitas sehari-hari, kuncinya adalah 5 huruf, S-A-B-A-R. Sabar dalam prosesnya, insya Allah. Ini adalah ladang jihad buat kita. Pejuang fitrah siap-siap berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan Jelajah Fitrah Academy. Insya Allah hari ini, dalam video kali ini saya akan membagikan tentang definisi fitrah keimanan. Mungkin kita bertanya, apa sih fitrah keimanan? Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, setelah video yang pertama, pertemuan kita yang pertama, betapa pentingnya fitrah keimanan, dan kita bertanya-tanya, sebetulnya fitrah keimanan itu apa sih? Fitrah insya Allah tentang potensi kebersihan yang ada pada diri kita. Keimanan adalah ketauhidan atau kepercayaan kita pada Yang Maha Pencipta. Jadi, bicara soal fitrah keimanan adalah beberapa aspek. Jadi stimulus yang bisa kita berikan kepada anak kita ada beberapa aspek. Satu, tentang ketauhidan yang meliputi akidah. Akidah, kepercayaan kepada Sang Pencipta. Bagaimana kita memberikan stimulus bahwa Allah itu penciptanya. Yang kedua adalah ibadah. Nah, ibadah adalah tentang rutinitas kita melakukan ibadah tentu saja. Apa yang harus kita lakukan? Yang berhubungan dengan ketauhidan atau yang berhubungan dengan akidah yang tadi, gitu ya. Jadi akidah, ibadah itu kesatuan yang kalau akidah itu dalam hatinya, beliefnya, kepercayaannya. Nah, kalau soal ibadah adalah eksistensinya, bagaimana kita memberikan eksekusi terhadap akidah yang telah kita berikan. Nah, itu berarti tahap kita mengenalkan bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana tutup aurat, dan kegiatan aktivitas ibadah lainnya. Itu adalah stimulus-stimulus yang akan kita berikan. Metodenya tentu saja berbeda dan tidak sama dari setiap jenjang usia. Tadi akidah, ibadah, dan intinya fitrah keimanan itu adalah memberikan image positif terhadap Allah, Rasul, dan Islam. Oke, tadi kita sudah bicara soal fitrah keimanan beserta stimulusnya, definisinya seperti apa. Itu tadi menyangkut soal akidah dan ibadah. Nah, pertanyaannya, Bun, kalau akhlak dibahas di mana nih? Nah, itu dia. Jadi begini teman-teman, akidah itu adalah dasar pendidikan dari akhlak. Jadi akidah yang kokoh akan terpancarkan kepada ibadah yang benar, itu insya Allah tersarikan kepada akhlak yang baik. Jadi termasuk all in. Jadi 3 hal tadi, akidah, ibadah, insya Allah nanti akan terpancarkan melalui akhlak. Alhamdulillah, Masya Allah dengan semua stimulus yang akan kita lakukan kepada Ananda. Jadi itu definisi dari fitrah keimanan tadi ya. Lalu bagaimana dengan mengenalkan huruf-huruf hijaiyah, Bun? Nah, itu salah satu metode. Bagaimana kita mengajarkan soal cerita-cerita keteladanan dari Rasulullah dan para sahabatnya, itu adalah salah satu metodenya. Jadi image positif terhadap Islam, terhadap Allah, Rasul, dan Islam, itu berbagai metode yang akan kita lakukan. Melalui storytelling, melalui perilaku kita yang dilihat oleh anak kita, melalui pengenalan huruf-huruf, karena sebagian dari ibadah, ada salah satu dari ibadah adalah dengan misalnya tilawah atau membacakan ayat-ayat suci. Nah, salah satunya adalah metodenya tadi, anak-anak pasti harus belajar dulu tentang huruf hijaiyah. Nah, itu adalah metodenya. Jadi insya Allah nanti secara bertahap kita akan mengajarkan anak-anak, intinya tetap harus image positif. Yaitu tanpa paksaan.
Apa sih modal tanpa paksaan itu? Dengan kita mengetahui usia anak, ketertarikan anak di setiap jenjang usia, tumbuh kembang anak, minat anak, dan cara belajar anak, kita insya Allah akan terhindar dari memaksakan segala sesuatu agar mencapai goalnya. Sedangkan kita misalnya tidak mengetahui kalau anak usia 2-3 tahun itu pasti tidak fokus untuk sholat, atau 4 tahun masih bermain-main sholat dengan efek domino gitu ya, dorong-dorong kawan, ataupun sholatnya hanya rokaat pertama kemudian main dan rokaat terakhir ikut lagi misalnya ya. Itu kita tidak nyatakan bahwa dia menjadi anak yang tidak soleh atau tidak soleha, bukan. Tapi memang kalau kita mengetahui tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak, insya Allah kita akan mengetahui trik dan tipnya. Bagaimana kita menyampaikan stimulus fitrah keimanan ini menjadi sebuah belief, kepercayaan daripada anak. Jadi tetap, kenapa saya kekeh? Apa itu kekeh? Kekeh itu adalah kalau bahasa Malaysianya bukan keras hati ya, berkukuh, bersikukuh, mempunyai keinginan yang kuat, mempunyai keyakinan yang kuat bahwa seorang anak itu tetap harus tuntas terhadap stimulus fitrah keimanannya, dan kita harus yakin bahwa anak kita bisa diajarkan kebaikan. Jadi fitrah setiap anak itu diajarkan kebaikan. Nah itu tetap ya ayah dan bunda, sebuah stimulus artinya kita akan berhubungan dengan proses. Sebuah stimulus akan berhubungan dengan subjek dan objek. Sebuah stimulus akan berhubungan dengan hasil. Setiap stimulus akan berhubungan dengan metode. Setiap stimulus akan berhubungan dengan stimulus-stimulus lainnya. Kuncinya tetap 5 huruf. S-A-B-A-R. Sabar. Selain kita akan mengikuti fitrah keimanan, bagaimana stimulus tahap demi tahapnya, mengenalkan sholat kapan, mengenalkan puasa kapan, mengenalkan menutup aurat kapan, bagaimana cara keterlibatan antara ayah dan bunda, itu sangat berpengaruh. Karena menyangkut fitrah keimanan atau stimulus fitrah keimanan, ada beberapa hal yang misalnya bunda tidak bisa mengajarkan kepada ayah. Bunda memerlukan ayah untuk menstimulus anak laki-lakinya. Kenapa? Karena cara kita menutup aurat itu berbeda. Bunda menutup aurat batasannya berbeda dengan ayah menutup aurat. Jadi untuk anak laki-laki kita harus memberikan contoh bagaimana fitrah keayahan dalam melaksanakan ibadah atau menutup auratnya. Tata cara sholat mungkin sama, tapi tata cara menutup auratnya antara laki-laki dan perempuan berbeda. Sekarang pertanyaannya, bunda maaf misalnya ayahnya atau suaminya LDR atau tempat tinggalnya jauh, atau kehadiran ayahnya tidak setiap hari bertemu, atau misalnya tidak ada figur ayah. Ketika misalnya tidak ada figur ayah di dalam rumah, kita harus menghadirkan, kalau kita punya anak laki-laki, berarti kita harus menghadirkan figur pengganti ayah. Itu bisa dari kakek, bisa dari paman, bisa dari orang-orang yang jenis kelaminnya laki-laki tentu saja. Kenapa? Karena di usia-usia tertentu anak laki-laki harus ke masjid. Anak laki-laki yang setiap hari misalnya diajarkan kita sholat, ini bunda pakai kerudung, ini bunda pakai mukena atau pakai telekung, dan mengajarkan anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini pakai sarung atau misalnya menutup auratnya minimal di atas, di bawah lutut maksud saya, dan berpakaian yang tertutup secara syariah laki-laki, itu pasti berbeda, harus dicontohkan kepada laki-laki. Itu sangat penting. Jadi keterlibatan sosok ayah untuk anak laki-laki dalam stimulasi fitrah keimanan sangat perlu. Luar biasa, Islam tentu saja sangat problem solving kita dalam kehidupan sangat bisa menjawab. Jika kita tidak komplit dalam memberikan media atau keterlibatan orang-orang di sekeliling, kita bisa punya alternatif lain. Dengan misalnya
ketika pandemi ini sudah aman, kita bisa menitipkan anak laki-laki kita dihantarkan ke masjid misalnya, karena di masjid pasti insya Allah banyak laki-laki. Jadi dia bisa melihat tata cara sholat laki-laki dengan pakaiannya. Kita bisa mengantarkan, kita terpaksa misalnya ikut sholat di masjid karena anak kita misalnya yang sulung laki-laki, kemudian sosok ayahnya misalnya tidak setiap hari hadir atau tidak ada, kita bisa melibatkan orang lain sehingga fungsi gender ini akan terstimulus. Nanti kita akan ketemu dengan stimulasi fitrah seksualitas. Nah, ini saya hanya membahas tentang bagaimana stimulasi fitrah keimanan itu pasti berhubungan dengan fitrah-fitrah lainnya. Tadi saya menyinggung bagaimana tentang metode. Metode setiap anak itu kadang-kadang efektif kita satu metode kepada anak ke satu, tapi belum tentu efektif kepada anak yang kedua. Contoh misalnya, salah satu stimulus dari fitrah keimanan adalah mengenalkan huruf hijaiyah. Nah, kalau kita mengenalkan huruf melalui flashcard, alif, ba, ta, fa, dan lain sebagainya, itu efektif kepada anak yang visualnya tinggi dengan fokus yang misalnya dia interest terhadap visual, kita bisa bermain flashcard atau kita mengenalkan flashcard. Tapi yang kinestetik harus berjuang dengan fokus yang hanya bisa duduk dia gitu. 2-3 menit kita bisa mengajarkan, kemudian menit ketiga dia sudah pergi, berarti metodenya yang diganti. Misalnya nanti kita akan kenalkan bagaimana learning style dikenalkan kepada anak kita, atau kita berusaha untuk mencari tahu gaya belajar dari anak kita. Berarti ada fitrah belajar yang harus dipelajari ya ayah dan bunda. Nah, itu salah satu metode kenapa fitrah keimanan itu akan berhubungan dengan fitrah-fitrah lainnya. Fitrah tumbuh kembang, tentu saja kita misalnya mengenalkan bacaan-bacaan Al-Quran sedini mungkin itu baik, tapi hanya stimulus saja, diperdengarkan. Nah, usia dari awal misalnya dari 1-2 tahun kita perdengarkan surat-surat pendek, insya Allah tidak jadi masalah. Tapi untuk mengeksekusinya dalam bentuk satu surat yang lengkap, misalnya surat yang paling pendek saja, misalnya surat-surat pendek, misalnya maksud saya dari An-Nas atau Al-Falaq atau surat-surat lainnya yang pendek relatif, paling bisa dihafalkan anak sekitar usia 2 menjelang ke 3 tahun gitu. Tapi stimulusnya bisa kita perdengarkan dari awal gitu. Atau 2 tahun biasanya hanya ujung-ujungnya saja ya. Nah, itu dia. Tahap-tahapan itu harus kita jalani ayah dan bunda, juga calon ayah dan bunda. Ini menyangkut apakah nanti stimulus fitrah keimanan ini akan terwujud dalam bentuk pribadi yang akidahnya kokoh, ibadahnya benar, dan akhlaknya baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya berproses, perbaiki lagi niatnya, sabar dalam menjalani setiap tahapannya. Itu sebetulnya kunci dari fitrah keimanan atau stimulus fitrah keimanan. Dan satu hal lagi yang penting ayah dan bunda, juga calon ayah dan bunda, dan juga pendidik. Insya Allah kalau kita mengajarkan fitrah keimanan, kita pun teredukasi. Saya secara empiris mungkin ya, ketika saya belum mempunyai anak, setelah mempunyai anak, banyak hal yang berubah. Bahkan saya mengakui jika satu anak lahir, anak kedua lahir, anak ketiga lahir, kita makin bertambah. Upaya kita, metode kita, ilmu kita itu makin bertambah. Jadi tak heran banyak orang yang berkata kalau guru yang sebenarnya dari kita itu sebenarnya anak-anak kita, anak-anak didik kita. Kalau kita seorang guru, kita banyak belajar justru dari anak murid kita. Kita jadi belajar juga gara-gara anak murid kita atau anak kita. Kita mengajarkan bagaimana akidah kita untuk percaya kepada Allah, itu menstimulus diri kita. Nah, ini ciptaan Allah, ini buatan manusia. Nah, ini alam ciptaan Allah, ini kursi buatan manusia.
langsung tidak langsung itu akan menterapi diri kita untuk jauh lebih banyak akidah-akidah yang masuk ke dalam kolbu kita, insya Allah. Jadi ayah dan bunda, semakin banyak kita mengajarkan, sebetulnya semakin bisa menterapi diri kita tentang hal-hal yang kita ajarkan. Masya Allah, insya Allah. Jadi apapun yang kita akan berikan pada anak kita, apalagi ini fitrah keimanan yang sebuah pondasinya itu harus kuat, sebuah dasar dari sebuah pembelajaran atau pendidikan yang nanti akan dia dapatkan di next step atau di kehidupan selanjutnya. Ini adalah fitrah keimanan. Melebihi apapun, fitrah keimanan harus tuntas. Yuk kita sabar melakukan step demi step. Yuk jangan pernah merasa, Bun, terlambat, anak saya sudah 4 tahun, anak saya sudah 5 tahun. Tidak ada yang terlambat. Kita susulkan saja silabusnya untuk anak 4 tahun. Misalnya ada yang berkata, Bun, anak saya nih, saya baru ikut kelas atau saya baru mengetahui tentang fitrah keimanan dan stimulusnya sekarang ketika anak saya sudah 4 tahun, 5 tahun. Banyak yang terlewati dari fase-fase sebelumnya. Bagaimana caranya? Jangan pesimis. Kalau kita pesimis melemahkan daya juang kita. Jadi kita langsung ambil ke silabus untuk ke 4 tahun. Tapi kita tengok sedikit, melirik sedikit ke sebelum 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Nah, itu ada yang tertinggal nggak? Misalnya, oh, kenapa anak saya di 4 tahun belum mencapai ini? Barangkali harus kita mundur ke belakang. Ada tahapan yang sebelumnya kita tidak berikan. Boleh kita ulangi lagi saja sebentar, lalu tetap kita balik lagi ke stimulus untuk 4 tahun. Insya Allah dengan bolak-balik seperti itu kita checklist. Oke, kita checklist tahapan-tahapan berikutnya, indikator-indikator tercapainya stimulus fitrah keimanan di usia-usia sebelumnya. Kita checklist dulu. Oh, alhamdulillah sudah tercapai, kita tinggal melanjutkan. Kalau ada yang terlewati, kita lakukan. Karena insya Allah di kelas Bunda Juara ini kita tidak harus misalnya setiap hari melakukan. Jadi kalau saya katakan, kita sambil melakukan aktivitas sehari-hari saja. Fitrah keimanan ini luar biasa. Memang harus praktek setiap hari, tapi tidak terbebani. Kenapa? Karena fitrah keimanan itu menyangkut kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu aktivitasnya. Bangun tidur sampai tidur lagi. Iya. Karena di situ akan mencakup bagaimana kita perkenalkan seorang muslim kalau bangun tidur apa doanya. Kalau seorang muslim mau setelah bangun tidur mau ke kamar mandi apa doanya. Seputar itu menstimulus bagaimana perilaku-perilaku sehari-hari. Itu adalah stimulus fitrah keimanan. Insya Allah ayah dan bunda, akidah, ibadah, dan akhlak, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan semua upaya kita dalam membentuk anak-anak soleh dan soleha ini akan terwujud. Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya berusaha. Sertakan juga doa terbaik untuk anak kita. Ikhtiar perlu, sangat diperlukan. Doa juga sebagai pengikat dari ikhtiar kita, dari upaya kita doa. Karena kalau kita ikhtiar tidak berdoa sama saja dengan sombong maksud saya. Karena kita tanpa meminta pertolongan Allah untuk memudahkan semua ikhtiar. Bukan tidak mungkin, hanya saja semua ikhtiar tanpa doa rasanya untuk saya pribadi akan terengah-engah. Karena dalam menstimulus anak, terutama fitrah keimanan, ini seninya banyak. Ketika kita mencapai tantangan, rintangan, anak kita kok masih berbohong ya? Kok anak kita susah ya untuk menutup aurat ya? Kenapa anak kita susah ya ibadah? Langsung saya balik menghadap kiblat saja. Lalu kita meminta sama Allah. Intinya seperti itu. Ya Allah, mudahkan saya mendidik anak saya. Ya Allah, mudahkan saya dalam memberikan edukasi kepada anak saya. Ya Allah, lembutkan hati anak saya. Ya Allah, mampukan kami mendidik mereka. Itu
Ikhtiar kita wajib ya, ikhtiar itu wajib, mencari ilmu itu wajib. Kita sudah disunahkan, kita sudah diwajibkan bahkan untuk bisa menuntut ilmu. Sertakan juga dengan doa. Karena menstimulus fitrah keimanan, insya Allah menstimulus anak kita, menstimulus diri kita juga. Kita menstimulus anak kita menstimulus diri kita, dan kita menstimulus lingkungan kita, insya Allah. Mudah-mudahan dari ayah, bunda, calon ayah dan bunda, dan para pengajar semua, di sini ada berapa orang? Dari 1 akan menyebarkan 10. Dari 10 itu akan menyebarkan 10. Berapa kali 10 kali 10? Wallahu a'lam. Itu tugas kita untuk menyebarkan, memberikan persiapan pendidikan pada generasi yang berikutnya harus jauh lebih baik daripada generasi kita. Fasilitas kita sekarang banyak, pendukung media sudah banyak. Insya Allah itu dimudahkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini membantu. Kita akan teruskan bagaimana step demi step, stimulus demi stimulus dalam pertemuan selanjutnya. Dan pertemuan yang ketiga nanti kita akan bahas bagaimana kalau stimulus fitrah keimanan ini tidak tercapai atau tidak tertuntaskan, atau fitrahnya berbelok, atau fitrahnya sakit, atau fitrahnya hidden, tersembunyikan, atau fitrahnya rusak. Sampai berjumpa di video yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.